Saudara Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo terus bergulir dengan memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Apa yang hendak didalami Pansus hari ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Ihwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Selamat siang Ihwan, hari ini Pansus memanggil BPKAD. Apa yang hendak digali? Ya, selamat siang Bella dan saudara. Pasca Pansus libur di hari kemarin karena ada rapat paripurna, pagi ini Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati kembali bergulir. Dan untuk agenda pemeriksaan pagi hari ini masih meneruskan dari pembahasan sebelumnya, yaitu mendalami tentang asal-usul kebijakan kenaikan pajak mencapai 250%. Nah, untuk tahap pertama yang dipanggil dalam hal ini adalah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang sebetulnya kemarin sudah pernah dipanggil, namun ternyata di BPKAD ini kepalanya itu berganti. Jadi ini yang dipanggil untuk pertama kali adalah ex-kepala BPKAD yang lama, yang dianggap mengetahui asal-usul dari kebijakan tentang kenaikan pajak 250%. Tentunya keterangan ini nanti juga akan di cross-check juga kepada kepala yang baru, yang sebelumnya juga tidak dimintai keterangan, jelas. Karena ini dianggap penting mengingat asal-usul kebijakan ini sebenarnya sesuai undang-undang atau tidak, seperti itu. Maka dari itu dari Pansus memutuskan mau mendalami dulu terkait tentang asal-usul kenaikan pajak ini. Selain itu Bella, beberapa waktu lalu juga dipanggil camat dan kepala desa. Dan ada satu yang menarik, yaitu ada salah satu orang perangkat desa yang dalam hal ini menjadi korban atau menjadi korban kebijakan bupati karena dia menolak rencana kenaikan pajak tersebut sehingga dia dinonaktifkan sebagai perangkat desa. Nah, ini juga menjadi temuan baru bagi Pansus karena sesuai aturan kepala daerah itu tidak bisa memberhentikan perangkat desa. Maka dari itu rencananya Pansus juga akan memanggil inspektorat dalam hal ini yang membidangi terkait kepegawaian di tingkat desa. Seperti itu, Bella. Iwan, setelah rencana demo jilid 2 batal kemarin, warga Pati rencananya akan melakukan aksi di KPK. Bagaimana persiapannya? Ya, memang benar sekali Bella. Sekarang ini dinamika yang berkembang di Kabupaten Pati untuk mengawal Pansus Hak Angket ini dari masyarakat Pati Bersatu itu mendirikan posko donasi yang nantinya hasil donasi ini rencananya akan digunakan untuk mengawal kasus Bupati Sudewo di KPK yang diduga terlibat dalam kasus korupsi di DCKA atau Ditjen Perkeretaapian Dinas Perhubungan. Yang sebelumnya dari KPK juga sudah merilis akan memanggil Bupati Sudewo. Nah, tentunya warga Pati berharap dengan adanya aksi ke KPK ini, proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK ini bisa berjalan dengan baik. Artinya bahwa pemanggilan ini bisa segera dilakukan. Dan nantinya hasilnya seperti apa, masyarakat akan menanti apakah Bupati Pati ini memang terlibat atau tidak. Sehingga mereka memang rencananya di tanggal 2 dan 3 September yang akan datang, ini akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPK. Bila. Iwan, ini kalau kita lihat Bupati absen, kemarin absen lagi rapat paripurna, 17-an juga tidak ada. Apakah diketahui informasinya saat ini ada di mana? Ya, Bella, benar sekali. Pasca di demo pada tanggal 13 Agustus kemarin, ini Bupati tidak muncul di publik, khususnya di Pati. Namun kemarin waktu rapat paripurna kami sempat mengkonfirmasi keberadaan Bupati kepada PLT Sekja yang hadir saat paripurna. Menurut Sekja, PLT Sekja, ini Bupati sedang berada di Jakarta, yaitu mengikuti kegiatan APKASI. Karena beliau sebagai wakil ketua APKASI dan sedang ada acara di Jakarta bersama Ketua Komisi 2 DPR RI. Jadi keberadaan Bupati ini dikonfirmasi oleh Sekja berada di Jakarta. Nah, apakah sampai hari ini sudah masih di Jakarta ini juga belum terkonfirmasi lagi. Namun kami di Pati belum melihat ada keberadaan Bupati sejauh ini apakah sudah berada di Pati atau belum. Bella. Baik, kita akan nantikan bersama juga terkait dengan tanggal 2-3 September itu ada aksi yang akan dilakukan masyarakat Pati di KPK dan juga mungkin dalam waktu dekat Bupati Sudewo akan muncul untuk menjelaskan semuanya. Terima kasih atas laporan Anda, Ihwan Miftahudin langsung dari Pati. Selamat bertugas kembali.